Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabarnya hari ini? Saya yakin dimanapun Bapak Ibu berada hari ini, saya yakin kita semua aman dalam perlindungan Tuhan, amin. Dan kita percaya apabila kita ada sampai di bulan yang baru, di bulan kelima di tahun ini, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Jadi mari saya undang semuanya pagi hari ini kita memiliki sikap hati yang terbaik untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena apabila kita masih ada sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita bersatu teduh sejenak Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita renungkan kebaikannya. Karena kita hidup oleh iman, percaya kepada Dia yang memberikan kita damai sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat kemurahan yang Kau berikan buat setiap kami sampai hari ini. Haleluya Tuhan.
sebab Dia baik, sebab Dia Allah yang besar. Haleluya, Tuhan Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau hebat. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang hidup, Allah yang hebat. Bapa, apabila kami masih ada sampai detik ini, di bulan yang baru Tuhan, kami bersyukur buat setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu dengan penuh antusias. Kami mau bertemu dengan Engkau. Apapun yang terjadi hari-hari ini tidak akan bisa membuat kami jauh dari Engkau. Karena kami tahu Kau selalu dekat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau lebih antusias lagi untuk beribadah online Tuhan hari ini. Di rumah kami mau bersama-sama memuji Engkau, menyembah Engkau Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, shalom. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Mari karena itu dengan penuh sukacita kita datang ke hadirat-Nya. Sukacita kami dalam Engkau Tuhan besar. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan. Mari sama-sama katakan. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Yes. Dunia takkan sanggup ku berikan segala beban digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Katakan. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita samanya. Yes, Tuhan Kau ada bersama dengan kami, mendampingi setiap langkah kami. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Yes. Janji-Mu yang telah tertuliskan, Ku punya rencana. Katakan semuanya. Kaulah sukacita kami Tuhan, pengharapan dan kehidupan kami. Yes. Kau berikan kami kekuatan yang baru setiap hari. Haleluya, sukacita. Kaulah sukacita, Pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, Sukacita selamanya. Kaulah Mari tepuk tangan. sukacita, Yes. pengharapan Dan kehidupan. Amin Tuhan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, Bersukacita. Haleluya. haleluya, Bersukacita. Sekali lagi katakan. haleluya.
kasih Tuhan Kau hidup dalam kami. Katakan Kau besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau besar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar Dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Amin. Kau terbesar Yes, dan Kau yang terbesar dalam hidup kami. biarlah semua Biarlah semua memujimu. Sekali lagi katakan semua memujimu. Amin Tuhan. Yes, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Beri kemuliaan buat Dia. Haleluya. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kau sudah mati buat setiap kami. Kau bangkit buat kami. Dan Kau memberikan kami kemenangan. Yes. Haleluya. Ajaib, ajaib Engkau Tuhan. Glory bagimu Yesus. Kau mati, Kau bangkit, Kau menang buat kami. Yes. Haleluya. Katakan Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Kuasa mati kalahkan, hidupku dipulihkan. Amin. Yes. Kaulah kekuatan kami. Mari angkat tanganmu. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Dia ada di dalamku. Katakan Kau bergerak dalam kami. Allah kekuatanku. Dia penuhi kasih-Ku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan. Amin. Siap angkat jempolmu. Mari katakan. Dia sungguh Yes. Amin Tuhan. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Amin. Dia Amin baik Tuhan. bagiku. Mari angkat tanganmu, katakan. Dia sungguh Renungkan baik, kebaikannya. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Katakan Yesus Engkau baik bagiku. Dia baik Sekali lagi katakan yes. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Berikan kemuliaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau ajaib buat kami. Sungguh indah Tuhan pengorbananmu di atas kayu salib buat setiap kami. Hidup kami tidak akan pernah bisa jauh atau lepas dari kasih-Mu Tuhan. Karena kami tahu Kau punya rancangan yang indah buat kami.
Rancangan damai sejahtera, keselamatan dan hidup kekal yang Kau sudah berikan buat kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Ajaib, ajaib Kau Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Amin. Bagai seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh indah pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Kau terselami bagiku. Katakan Sungguh indah. yes, amin. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, Dan Kau dekat Tuhan. dan Kau dekat. Bahkan hidup kami Tuhan tak bisa membalas kasih-Mu, tak bisa membalas kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Bisa membalas Terima kasih Yesus. sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu
ajaib Engkau. Oh, glory bagi terima kasih. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Mari saudara kita berdoa, kita sambut firman Tuhan. Biar firman Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kita. Kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sebab kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan senantiasa Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kalau hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Sekarang Tuhan kami mau terima firman-Mu, kiranya Tuhan mengurapi kami semua. Urapi hamba-Mu supaya setiap telinga yang mendengar, setiap jemaat-Mu semuanya dikuatkan, diberikan peneguhan iman. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih dalam Tuhan, kita tahu bersama bahwa hari-hari ini setiap kita sedang menghadapi yang namanya kesulitan. Bagi gereja Tuhan bukan sesuatu hal yang baru. Sejarah gereja menunjukkan bahwa awal mulanya gereja di muka bumi, gereja Tuhan, umat Tuhan selalu diperhadapkan dengan masalah-masalah, bahkan aniaya-aniaya yang besar. Tetapi saudaraku, gereja Tuhan tidak pernah tergoncangkan. Gereja Tuhan tetap eksis sampai hari ini, bahkan sampai Yesus datang kembali menjemput setiap umatnya. Karena itu saudaraku, tema kita yang saya ingin bagikan untuk kita semua, yaitu tetap teguh sekalipun di dalam kesulitan. Saya kutip dari bacaan firman Tuhan, saya ambil dari Injil Matius pasal 16. Dari ayat 13 sampai ayat 19 saya bacakan demikian firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Haleluya. Menarik sekali saudaraku, dari bacaan ini saya temukan ada 3 hal yang menjadi kunci kekuatan gereja. Kenapa gereja tetap kuat? Gereja Tuhan tetap teguh walaupun diperhadapkan dengan masalah-masalah besar. 3 hal ini saudaraku sangat menarik sekali. Yang saya temukan di ayat 16 dan ayat 17 ini bagian pertama. Atau saya bacakan dari ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, yaitu kepada murid-muridnya, tetapi apa katamu? Dalam terjemahan bahasa Indonesia, di sini memakai katamu. Ini bisa berarti tunggal atau juga bisa berarti jamak. Tetapi yang lebih pas, yang lebih tepat yaitu dari teks aslinya dari bahasa Yunani, yang di situ ia menjelaskan pertanyaannya seperti ini, menurut kalian atau apa kata kalian? Lalu Petrus mewakili murid-murid yang lain dan berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup.
Nah saudaraku, ayat 17 berkata, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Garis bawahi kata menyatakan. Kata menyatakan ini dalam sebutan lain artinya penyingkapan atau pewahyuan. Inilah dasar pertama saudaraku, kenapa umat Tuhan, gereja Tuhan tetap kuat. Sekalipun saudaraku dihambat, tapi justru semakin merambat. Semakin ditekan, tapi malah semakin saudaraku berkembang. Makin dianiaya, malah semakin bertumbuh di mana-mana. Gereja Tuhan semakin menunjukkan identitasnya sebagai pribadi yang saudaraku yang penuh kuasa. Nah saudaraku, dalam ayat ini Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Saudaraku, yang membuat kita tetap kuat. Sekalipun kita berada dalam masa-masa sulit. Karena Bapa di surga terus melakukan penyingkapan. Menyatakan identitasnya kepada setiap umatnya melalui firman Tuhan. Saudaraku, Alkitab yang kita miliki, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, adalah kitab yang sudah sempurna. Jadi tidak perlu ditambahkan atau dikurangi. Tetapi saudara tahukah bahwa firman Allah yang tertulis perlu penyingkapan. Dan saudaraku, yang menyingkapkan adalah Allah sendiri dalam Roh Kudus. Karena itu saudaraku, kita bersyukur bahwa Roh Kudus sebagai pribadi Allah yang terus menyingkapkan kebenaran-kebenaran firman Allah. Sehingga umat Tuhan semakin diperlengkapi. Tahukah saudara, semakin kita mengenal pribadi Allah, kita semakin kuat. Semakin kita mengenal identitas Allah secara pribadi, maka kita semakin tak tergoyahkan. Kenapa saudara? Karena ketika seseorang mengenal siapa Tuhannya, siapa Allah itu, maka udah pasti imannya semakin kuat. Dia tidak mudah terombang-ambingkan oleh masalah apapun. Seperti Paulus berkata, siapakah yang dapat memisahkan aku, yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Aniayakah, ketelanjangankah, pedangkah, kelaparankah? Semuanya itu tidak akan bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Kenapa? Karena Rasul Paulus sangat mengenal siapa Allah yang dia sembah. Kita tahu bersama Paulus adalah orang yang mengejar orang-orang percaya pada saat itu. Ada banyak orang yang dianiaya. Tapi ketika Paulus mengenal Kristus secara pribadi, dia berkata, siapakah yang akan memisahkan aku dari kasih Kristus? Karena itu saudaraku, penting sekali pewahyuan, penyingkapan kebenaran dalam setiap kehidupan kita. Jadi ini hal yang pertama saudara, bahwa kunci gereja Tuhan tetap kuat dan tetap bertahan sampai hari ini. Sebab gereja Tuhan terus mengalami penyingkapan. Di dalam Roh Kudus kita terus dibawa kepada kebenaran dari hari ke hari. Itu hal yang pertama. Lalu yang kedua saudara, ayat yang ke-18 berkata demikian. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat 18 garis bawahi kata, aku akan mendirikan jemaatku. Haleluya.
Saudaraku, jangankan masalah-masalah yang biasa-biasa, sakit, penyakit, kekurangan, atau mungkin saudaraku ECK, atau mungkin ada masalah-masalah lain saudaraku. Tidak akan semudah itu menggoyahkan kita, membuat kita saudaraku kehilangan pengharapan. Sebab dalam ayat ini dikatakan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi saudaraku, jangankan masalah-masalah sepele, masalah-masalah biasa. Masalah-masalah biasa itu seperti ya kita kekurangan uang, kita belum dapatkan pekerjaan, atau mungkin saudara sakit penyakit menyerang kita dan lain sebagainya. Itu adalah masalah-masalah biasa. Dan di ayat ini dikatakan gereja yang dibangun di atas dasar yang teguh, yaitu batu karang. Dikatakan alam maut tidak akan menguasainya. Saudaraku, ini luar biasa sekali. Ketika kehidupan kita dibangun di atas batu karang. Batu karang itu adalah firman Allah. Dan firman itu adalah Yesus sendiri. Jadi kalau saudara saya pakai istilah lain. Jadi seakan-akan Yesus berkata demikian. Aku akan mendirikan jemaatku di atas diriku sendiri. Woi, luar biasa saudara. Kalau setiap kita dibangun, didirikan di atas dasar yang kuat. Saudara, kita tidak akan pernah goncang oleh situasi apapun yang mungkin terjadi di kiri kanan kita, di depan kita, di belakang kita. Kenapa? Karena kita dibangun, didirikan di atas batu karang. Dan saudaraku, yang mendirikan adalah Yesus sendiri selaku kepala gereja. Setiap bangunan saudaraku yang dibangun oleh tangan manusia akan mengalami kehancuran. Kita baru menyaksikan saudaraku peristiwa yang sangat memprihatinkan beberapa hari kemarin ini. Sebuah gereja yang merupakan kebanggaan kita, Gereja Betel Indonesia yang khususnya di BPD Banten. Tempat yang sering kita fungsikan oleh hamba-hamba Tuhan, para pejabat untuk bersidang. Tetapi ia sangat menyedihkan sekali karena dalam hitungan berapa jam saja bangunan ini dilalap api. Saudara, bangunan yang dibangun oleh tangan manusia akan mengalami kehancuran. Tetapi bangunan yang dibangun oleh Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus, didirikan di atas batu karang yang kuat, tidak akan pernah hilang. Saudaraku, sekali lagi sejarah gereja sudah menunjukkan kepada kita, bukan hanya puluhan ratusan orang-orang percaya mengalami aniaya. Ada yang mati, saudaraku, diperlakukan seperti binatang. Seakan-akan orang-orang percaya, orang-orang Kristen tidak layak hidup di muka bumi ini. Tapi itulah yang terjadi. Tapi apakah itu membuat gereja Tuhan hilang? Tidak, saudaraku. Gereja Tuhan semakin kokoh. Nah, karena itu ayat ini berkata, dan aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Karena itu saudaraku, pastikan setiap kita, jemaat Tuhan, siapapun kita, orang-orang percaya, pastikan setiap kita dibangun di atas dasar yang benar. Bukan dibangun di atas dasar yang salah atau di atas pasir. Pasir itu berbicara sesuatu yang sifatnya gampang berubah. Tetapi kalau batu karang tidak pernah berubah. Dan sekali lagi saudaraku,
tekankan untuk kita semua bahwa batu karang ini itu menunjuk kepada pribadi Yesus sendiri. Oleh karena itu saya mau katakan, sekali engkau percaya Yesus, biarlah engkau tetap percaya kepada Yesus sampai napas yang terakhir, sampai engkau masuk surga. Imanmu jangan goncang oleh karena masalah-masalah engkau sedang alami. Mungkin hari ini engkau sedang diperhadapkan dengan masalah yang berat. Tapi ketahuilah, masalah-masalah itu saudaraku adalah masalah yang biasa. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, adapun masalah yang kita alami adalah masalah-masalah yang biasa. Dan ketika kita menghadapinya, Tuhan juga akan memberikan kita jalan keluar. Itu yang kedua saudaraku, yang memungkinkan gereja Tuhan tetap kuat, teguh adalah karena gereja itu, saudara dan saya, kita semua dibangun di atas dasar yang kokoh. Dan yang ketiga, ayat 19 berkata demikian, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Haleluya. Garis bawahi kalimat, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa artinya kunci kerajaan surga? Saudara, kunci mewakili otoritas. Jika saudara, atasan saudara mempercayakan sebuah kunci kepada saudara, itu berarti dia bukan saja mempercayai saudara, melainkan juga mendelegasikan otoritasnya. Woi, dahsyat saudara. Dan saudara bisa bayangkan ketika Kristus selaku kepala gereja, pemegang otoritas. Dia berkata dalam Matius pasal 28. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Yesus pemegang otoritas tertinggi. Dia mendelegasikan itu kepada gerejanya, kepada saudara dan saya. Haleluya. Karena itu hari ini, mari jangan engkau melihat dirimu. Siapa diri saya orang lemah. Saya orang tidak punya kekuatan apa-apa. Dengar. Engkau adalah orang yang memegang otoritas tertinggi. Engkau menerima pendelegasian daripada Kristus. Karena jangan kita menjadi pribadi yang cengeng, pengecut. Mari engkau melihat dirimu, kau pribadi yang luar biasa. Paulus berkata, manusia Allah. Lalu yang kedua saudara, kunci berbicara kepemilikan. Jika kita adalah pemilik satu kunci, maka kita berhak penuh atas kepemilikan atas apa saja yang kita buka dengan kunci tersebut. Haleluya. Katakan amin. Kalau saudara mendapat kepercayaan, berikan sebuah kunci. Maka dengan kunci mobil saudara bisa masuk keluar atau saudara bisa menjalankan mobil itu. Tapi kunci mobil kita tidak bisa pakai untuk membuka pintu rumah. Kunci rumah kita tidak bisa pakai untuk membuka laci. Nah karena itu ayat 19 ini saudaraku, ini menarik sekali. Ternyata saudaraku ayat ini berkata, kepadamu akan kuberikan beberapa kunci kerajaan surga. Haleluya. Jadi bukan tunggal, bukan hanya satu kunci. Nah ketika kita menerima kunci kerajaan surga saudara, atau kita mendapat hak penuh, sehingga apa yang kita buka pasti terbuka dengan kunci itu. Jadi saudara, kunci berbicara kepemilikan. Jika kita menerima, ya
atau menjadi pemilik satu kunci, maka saudaraku kita berhak penuh atas kepemilikan atas apa saja yang kita bisa buka, dengan kunci tersebut. Nah, saudara perhatikan di ayat 19 ini, saya percaya ini tidak salah tulis. Ayat 19 berkata, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Kata surga pertama itu diawali dengan S besar, saudara. Surga. Tapi surga, kata surga kedua itu S kecil. Nah, artinya begini saudara, ketika saudara menerima kunci kerajaan surga, saudara bisa pakai kunci itu saudara untuk membuka dan menutup. Dan dengarkan saya saudara, kalau ada di antara kita yang sedang sakit, saudara bisa pakai kunci itu, otoritas itu untuk berkata, hai sakit penyakit. Artinya engkau buka saudaraku, buka pintu kesembuhan. Buka pintu surga pemulihan. Buka pintu surga untuk bisnis saudara. Saudara pakai itu. Ada otoritas yang Tuhan berikan kepada saudara. Buka pintu surga untuk ibu-ibu yang sedang merindukan turunan. Buka pintu surga untuk bapak ibu yang sedang berbisnis. Allah telah mendelegasikan saudara otoritas ini. Dan yang terakhir saudaraku, saya mau beritahu bahwa kunci kerajaan surga ini bukan hanya ditujukan, bukan semata-mata ditujukan untuk supaya saudara makmur. Ya, bukan supaya usahamu maju dan maju, tetapi saudaraku lebih daripada itu, yaitu supaya engkau membangun kerajaan surga di muka bumi ini. Pelayananmu menjadi pelayanan yang sangat memuliakan Tuhan. Engkau menjangkau jiwa bagi Allah lewat otoritas itu. Engkau bersaksi di mana-mana. Hidupmu menjadi berkat. Pemberitaanmu menjadi berkat. Banyak orang akan dimenangkan, diselamatkan bagi kerajaan surga. Ada kuasa saudaraku di dalam tangan kita. Kita telah menerima itu. Oleh karena itu kekasih dalam Tuhan. Ya, masih dalam suasana Paskah, bahkan saudaraku, ya umat Tuhan akan merayakan hari, ya hari pencurahan Roh Kudus. Saudara, kita mengimani, kita percaya ketika Roh Kudus dicurahkan saudaraku, gereja Tuhan diperlengkapi, gereja Tuhan menerima kuasa. Sehingga dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Karena itu mari persiapkan dirimu. Engkau akan dipakai Tuhan. Kita semua akan dipakai Tuhan. Bukan hanya para pendeta. Semua jemaat Tuhan dipakai Tuhan. Dimanapun engkau berada. Siapapun kita. Pria, wanita, bahkan anak-anak sekalipun. Semua kita akan dipakai Tuhan. Karena itu saudaraku, jangan engkau fokus dengan masalahmu. Jangan engkau fokus dengan kesulitan-kesulitan. Dengarkan baik. Kalau engkau sedang mengalami itu, Allah sedang memprosesmu. Allah sedang mempersiapkanmu. Supaya engkau tampil menjadi pribadi yang dahsyat, yang luar biasa. Saudara, karena itu biarlah tema kita tetap teguh sekalipun di masa sulit. Biarlah itu kita hidupi, kita alami. Jemaat Tuhan GBI Villa Tomang Baru, GBI Air Hidup Pakon, bahkan ya GBI jemaat Tuhan yang ada mungkin di Sulawesi Tengah, di Palu, di Seko, dimanapun. Mari kita semua tetap teguh di dalam Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita. Demikianlah firman Tuhan kiranya menjadi berkat buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini terus menjadi rema bagi kami semua. Setiap kami jemaat-Mu semakin kuat dan bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita untuk menerima sakramen, menerima tubuh dan darah Kristus. Dengan iman kita menerima perjamuan kudus. Karena itu sama-sama kita angkat roti. Dengan tangan kananmu angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita sambut, kita makan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang angkat cawan atau anggur ini dengan tangan kananmu, angkat tinggi-tinggi. Firman Tuhan berkata bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan atas dosa. Karena itu biarlah dengan iman engkau menerima. Inilah darah Kristus. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukan cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur. Katakan kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Katakan dengan iman, kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Mari angkat tanganmu, katakan kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Kami bangga punya Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar.
tak pernah terlambat. Haleluya. Janji-Mu Ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kekuatan kami. Haleluya. Mari engkau bersyukur, sembah Tuhan. Dialah sumber kekuatan setiap kita. Haleluya. Haleluya. Yang memberi engkau kekuatan, keteguhan, kemampuan, sekalipun engkau ada di masa-masa yang sulit sekalipun. Pengertian Tuhan tetap sempurna sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Dia zaman segenap hidupku. Amin. Dan beri damai di hatiku. Semua akan berubah. semua akan berubah, Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini. Dia jamah, haleluya. Dia jamah dalam hidupku Tuhan menyembuhkan engkau yang sakit. dan beri Tuhan memberi engkau kekuatan bagi engkau yang lemah. hatiku. Engkau yang ada dalam kebimbangan, Tuhan memberikan engkau keteguhan. Tak berubah, dan Aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah, Yesus jamah ku jadi baru. Haleluya. Tuhan Yesus engkau memberkati setiap jemaat-Mu. Hiburkan mereka yang susah, kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit. Engkau cukupi setiap kebutuhan umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku, kita akan akhiri ibadah kita. Kita mau terima berkat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pimpinan-Mu. Engkau telah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami juga telah memuji Engkau. Sekarang tiba saatnya kami akan akhiri ibadah kami. Karena itu Bapa, kami angkat tangan kami di hadapan-Mu. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Sekarang turunlah kiranya berkat anugerah yang melimpah daripada Bapa, perlindungan dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus yang akan selalu menyertai-Mu. Bahkan keluar masukmu di dalam perlindungannya. Bahkan Dia akan memimpin engkau semakin naik bukan turun. Dan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Demikian pula kiranya penghiburan, damai sejahtera dari Allah Roh Kudus akan senantiasa tinggal menyertai kita. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat. Haleluya. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.